Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman, sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul di tempat alhamdulillah juga teman-teman sudah bisa meluangkan waktunya untuk kegiatan pada hari ini. Nah, nanti sesi materi kita santai aja, kita diskusi aja gitu, santai. Nanti teman-teman boleh sharing atau boleh tanya sesuatu yang memang masih belum di. Di kesempatan kali ini kita itu akan membahas mengenai topik yang sebenarnya dengan sederhana, tapi ternyata itu punya efek besar untuk kesehatan mental. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu ya teman-teman, biar kita saling mengenal. Nah, perkenalkan, nama saya Naufal Fauziani dari jurusan DKI semester 6. Nah, kenal semuanya. Kenal. Oke, kita perkenalan dari segi dulu. Ya, aku. Halo teman. Halo teman-teman. Halo. Aku dari DKI juga. Halo. Oke, nah ini aku dari dari jurusan AS. Sobat AS Apa tuh? Syariah. Oh. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya dari KPI di Fakultas Syariah. Aku semester. Halo. Oke. Kita udah kenal satu. Semoga nanti kalau misalnya juga yang kesempatan ketemu, kita jangan apa ya teman-teman. Di sekolah kali ini kita akan membahas mengenai insight, manfaat dan juga kemampuan untuk mental di generasi Z atau Z. Belum ke pembahasan di situ ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua ada pengertian insight, ketiga ada jenis insight, yang keempat ada manfaat insight, dan yang terakhir ada. Oke, langsung aja ya. Kita adalah generasi Z atau generasi yang lahir di tengah-tengah kemajuan teknologi. Nah, mungkin itu yang ngerasain gitu, manfaat atau privilege dari generasi saat ini. Ada yang bisa tahu apa privilege-nya? Kita bisa mengakses semuanya. Betul. Ada lagi? Mempermudah. Ya, betul. Privilege yang kita dapatkan dari generasi Z atau generasi ini adalah mendapatkan atau memperoleh atau bisa mengakses segala informasi dengan hanya menggunakan HP. Itu easy banget. Kalau misalnya melihat di zaman sebelumnya, di zaman kita misalnya apa-apa tuh susah gitu, mau nyari informasi susah, mau tahu segala informasi mengenai misalnya maksudnya kayak informasi mengenai rekrut ya itu kan susah banget ya, kita harus tulis suaranya, kita harus kirim itu ke perusahaannya. Kan apa dengan pakai HP tinggal bisa gitu, banyak banget informasi yang bertebaran di kita. Nah, karena sesuatu itu sebenarnya mempermudah kita untuk melakukan segala aktivitas. Jadi di saat yang sama juga itu menimbulkan masalah buat kita. Karena terlalu mudah mendapatkan itu sebenarnya tekanan sendiri buat kita. Ya, tapi katanya sekarang udah ada kayaknya nggak ada satu orang pun di zaman sekarang yang hari tuh nggak main HP, nggak buka medsos. Bahkan orang-orang tua yang saya sekarang ini udah bisa main Facebook, main YouTube,
main apa lagi ya, bikin tiktok, iya, dan aku di Instagram nah sebenarnya udah jelas kegiatan kita kan, masih masih apa ya, masih like sama teknologi. Nah, apa ya, masalahnya adalah terlalu mudah mendapatkan informasi buat kita tuh punya tekanan. Banyak kita bisa melihat sejarah waktu kita yang memang itu tuh menampilkan hanya yang baik-baiknya aja, yang baik-baiknya aja. Kayak dia misalnya dapat beasiswa, kayak misalnya dia dapat pekerjaan yang enak, dia post di Instagram atau di media sosial. Nah itu tuh sebenarnya buat project buat kita sendiri gitu, kayak itu tuh juga bisa gitu, jangan kan belum bisa apa-apa gitu, terus dia tekannya gitu. Nah lama-lama itu tuh bisa buat kita stres, bisa buat kita depresi, bisa kehilangan motivasi, dan dan yang pertama adalah nah sebenarnya untuk menghindari dari gangguan jiwa itu atau gangguan mental itu bisa melakukan satu hal. Dari banyaknya hal kita bisa melakukan satu cara atau satu hal yang bisa merecharge energi kita. Apa itu? Ada yang tahu? Oke, itu adalah me time. Udah pernah dengar apa itu me time? me time artinya waktu sendiri. Ada lagi? Menghabiskan waktu Kerjaan ini? Ya, betul. Oke, kita langsung ke pengertian me time. Sebenarnya me time adalah waktu yang kita luangkan secara sengaja. Nah, apa sih maksudnya? Jadi me time ini adalah kegiatan yang memang kita lakukan untuk menjaga kestabilan antara emosi dan juga kesehatan mental. Nah, sebenarnya kalau dipikir kita itu hal sepele itu, ya nggak sih? Kayak sekedar tidur aja bisa gitu. Tapi ternyata nggak semua orang tuh bisa ngelakuin itu. Nah, pasti dia bisa ngelakuin itu sama. Dia tuh belum sadar apa yang dia butuhkan. Kedua, dia tuh juga belum paham bagaimana melakukan nitan itu. Jadi dia kiranya kalau bahasanya nitan itu harus healing itu luar negeri, harus pakai harus beli sesuatu yang emang mahal gitu. Nah, sebenarnya kita nggak kayak gitu. Kita itu bisa dilakukan hanya di rumah. Oke, mau baca dulu ya mengenai pengertian nitan secara jelas. Time adalah waktu yang kita luangkan sengaja untuk kita sendiri. Waktu digunakan untuk mengenal diri, merawat atau sekedar istirahat dari grup-grup kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan kesehatan baik fisik, mental, dan emosi. Dari pengertian ini, teman-teman tuh apa yang ditangkap dari kita itu sendiri? Aku mau nanya ke tadi. sama diri sendiri yang cuma sekedar walaupun jadi atau mungkin kita meluapkan emosi kayak kita nangis atau kita ngelakuin hobi dan macam-macam. Oke, terima kasih. Dari tadi Kalau aku minta itu sama juga kayak kita kayak ngelakuin kami time sesuai dengan seperti kita misalkan kalau aku misalnya itu kadang jalan-jalan sendiri atau ada naik motor di jalan malam hal yang sama mungkin jadi tapi dan menurut aku minta itu kayak kita ini ngasih ya dari buat kita sendiri. stresnya apa ya mungkin bisa juga kayak menghilang dari keramaian dunia gitu kan dan tidur atau main HP mungkin bisa juga nulis baca masak nonton drakor dan
tanpa kita sadari kita itu perlu ternyata gitu. Ya benar juga apa kata kakak, kalau kita itu nggak mesti yang mahal gitu, nggak mesti jalan-jalan. Ternyata dengan kita kasih afirmasi positif, terus kita ngelupain semuanya, kita merembut itu dia bisa sedikit. Oke, good semuanya. Jadi udah kita udah tahu gitu maksud dari instan itu sendiri. Selanjutnya adalah jenis atau kegiatan yang dilakukan di instan. Di sini tuh ada beberapa aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan untuk instan. Nah, karena instan ini adalah hal yang remeh atau hal yang murah, dilakukan di mana aja bisa gitu. Bahkan pada di rumah dia harus pakai barang atau mengeluarkan uang berjuta-juta untuk instan. Nah, yang pertama itu adalah membaca buku. Kita tahu bahwasannya membaca buku adalah apa ya, kunci untuk melihat diri kita. Hanya dengan baca buku kita tuh udah tahu tentang kebiasaan daerah ini. Dengan baca buku kita tahu informasi mengenai ini. Dengan baca buku kita bisa mempertajam atau membuat pikiran kita. Nah, kita dengan hanya baca buku kita itu bisa merecharge energi kita atau sekedar beristirahat dari hiruk kegiatan hari. Kalau misalnya kita biasa gitu dengan baca buku itu benar-benar mindful banget. Kita kayak hanya dengan baca buku kita tahu alurnya, kita tahu kita mengerti dari setiap kalimat bacanya. Itu benar-benar udah membuat kita relax, udah membuat kita plong gitu. Nah, hanya gitu. Kemudian yang kedua adalah menonton film. Siapa sih dari teman-teman yang gak suka film itu gak suka nonton? Ya enggak? Dari teman-teman suka nonton apa bisa? Udah banyak banget web atau aplikasi kita mengakses tontonan secara gratis gitu. Nah, dengan hanya nonton film kita juga bisa meluangkan atau mereset energi kita. Karena dalam film itu, ini filmnya yang bersifat positif ya, yang bukan film yang negatif. Dengan hanya nonton film, kita tuh mengistirahatkan pikiran kita, membuat kita lebih relax dan santai, dan menikmati alur kehidupan dari film tersebut. Nah, ya, cukup enak. Yang selanjutnya adalah meditasi. Kalau meditasi itu lebih pada kita diam dan juga mengosongkan pikiran. Bukan berarti mengosongkan pikirannya itu kayak benar-benar kosong, tapi kayak dulu kita ngerelasin kita kayak tarik nafas, buang nafas, duduk bentar, mati garam, alam sekitar itu benar-benar bisa mengosongkan pikiran kita yang emang sebenarnya nggak penting banget untuk dipikirin. Kalau kita adalah journaling. Jadi dari teman-teman ada yang punya pengalaman mengenai journaling? Oke, boleh diceritain? Aku nggak tahu sih maksudnya gimana ya, karena aku tuh dulu SD aku tuh sama kakak akhirnya itu ketahuan, jadi aku nggak mau ngelakuin journaling lagi ya. Jadi aku mempersiapkan itu dengan aku cerita. Jadi dalam cerita itu sebenarnya aku tuh suka emosi. Jadi ceritanya sesuai dengan emosi aku hari itu. Jadi aku cerita, misalkan hari ini aku lagi ketemu sama orang, aku bakal cerita dan aku tuh lagi ketemu sama orang. Ya, kita kalau sama tuh lagi ketemu sama teman yang misalkan aku lagi senang karena dapat penghargaan. Aku bakal dalam ceritanya dia dapat penghargaan dan dia tuh senang gitu. Jadi aku ya dalam cerita itu walaupun bentuknya mungkin kayak journaling tapi dalam bentuk cerita dalam bentuk lain. Oke. Gitu banget ya. Dengan hanya menulis itu kita tuh udah ngeluarin emosi. Itu tuh juga nggak kalau misalnya dengan hanya menulis masalah kita itu dia sudah setengahnya menyelesaikan masalah tersebut. Jadi mungkin kalau belum yang terbiasa journaling itu tuh pasti berat awal-awalnya. Itu udah biasa sudah nulis terus nulis apa yang kita rasain, apa yang kita lalui, itu tuh sebenarnya udah membuat kita strong. Selanjutnya adalah perawat diri. Nah, perawat diri itu banyak banget jenisnya. Ada dari olahraga, kayak sekedar meditasi atau sekedar gerak badan. Itu sebenarnya bantu buat kita misalnya mengambil waktu sejenak
dari merawat diri ini aku lebih sadar ya apa yang kita butuhkan. Terusnya kita juga lebih tahu gitu ternyata dengan hanya sekedar kata kuku terjadi itu tuh time kita kayak kita fokus dulu nih dengan kata kuku itu mau biar ini kelihatan cantik. Nah kita fokus kegiatan itu dan sebenarnya itu tuh udah menghitung energi. Nah setelah itu nanti mau melakukan apa ya mau kelasnya tapi kelasnya yang nggak hanya kamu gitu tapi kita harus sedikit atau sambil di pakai conditioner. Nah itu juga bisa dilakukan untuk kegiatan misalnya dia murah kan jadi nggak semua orang tuh paham kalau ini free time gitu. Nah dari jenis kegiatan ini aku mau tanya dong teman-teman hal apa yang udah dilakuin sama teman-teman hanya dengan di rumah untuk melakukan makan dari dulu Di rumah masak karena kayaknya sambil masak gitu kan di game tuh ya kalau masak sendiri dia kalau bikin kue gitu kan kayak enak aja gitu setelah yang lain mau ngapain gitu jadi kita fokus dulu nih kita sama sama masakan kita jadi kayak apa ya merefresh diri lah ya gitu jadi kalau aku masak dengan di rumah aja tuh gitu ya. kalau dari Aisyah. Kayaknya kalau aku bentuk mintanya banyak ya. Ya, salah satunya ya masak karena mama aku suka masak jadi bawa. Yang keduanya itu kan merawat diri. Aku tuh tipe orang yang bisa disebut pemalas. Tapi kalau lagi mungkin lagi butuh ya nih tadi itu aku kadang-kadang mau kayak duluan sampai 15 menit dan itu pakai jadi air lemon yang itu apa kayak nyisir-nyisir cuma gitu-gitu doang juga seru terus misalnya yang lain itu aku suka nonton drakor dan yang lainnya juga nonton sih aku lebih ke nonton jadi eh, aku tuh suka sama video-video yang orang-orang tuh traveling gitu jadi murah banget nih time ya dengan kita lihat video orang traveling ke luar negeri makan enak gitu aku kayak langsung terhibur aja kayak oh iya ini seru banget gitu kan nanti kalau dari sini kayak gitu aku kayak lebih Itu murah tapi dia udah membantu energi sekarang. Selanjutnya ya padahal orang-orang kecuali kayak kadang aku juga bilang kayak bilang dari orang-orang gitu aku bilang sama dia, aku kayak kalau ada apa-apa aku kayak aja tapi aku coba kayak kayak pengen punya dunia sendiri aja gitu karena nggak mau mikirin apa yang ada dalam nggak mau mikirin hal lain gitu selain udah aku ikut ya dari kesimpulannya teman-teman itu dari kegiatan kita itu sebenarnya dilakukan hanya di rumah ya nggak sih. Dan sebenarnya sadar nggak sadar itu kita melakukan jadi itu lebih ke apa yang kembali lagi pada kita mau melakukan misalnya itu dengan apa kita mau di luar atau di dalam rumah itu bisa. Selanjutnya adalah apa sih gitu manfaat kita yang buat mental kita. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran diri. Yang tadi dijelasin bahwasannya dengan teknik kita tuh lebih sadar diri kita, kita bisa kita bisa tahu gitu apa yang kita lakukan. Nah aku mau sharing gitu ya pengalaman mengenai ikan sehingga bisa menimbulkan jadi uh, karena aku tuh orang yang nggak terlalu suka saya keluar rumah gitu jadi semuanya di rumah aja. Nah aku tuh bisa dengan cara nulis. Nulis itu bukan kayak nulis cerita atau nulis pribadi tapi nulis kebutuhan-kebutuhan atau mimpi-mimpi yang sebenarnya pengen diwujudin tapi belum gitu, belum bisa tercapai. Nah aku terus kalau misalnya aku punya ide aku mau bikin ini kalau misalnya aku udah bisa ini aku mau ini mau ini mau ini. Nah itu kan kita ngeluarin waktu 5 menit aja 5 menit aku ngeluarin waktu buat nulis gitu
nulis segala tentang nulis nulis tracker atau nulis nalis. Nah dari situ aku sadar, oh ternyata aku ini bisa kelemahan di sini. Karena kenapa sih aku punya mimpi ini bisa dicapai? Oh ternyata aku apa ya, ada kelemahan dalam manajemen waktu. Nah dari situ aku sadar gitu, kalau kalau bahwasannya dengan meluangkan waktu untuk itu ternyata bisa meningkatkan kesadaran kita. Nah kemudian yang selanjutnya adalah kurangi stres. Tadi udah jelasin teman jelasin kalau bahwasannya kita itu ternyata bisa mengurangi stres. Nah kita ambil contohnya ketika dia dia tuh pasti banyak banget tuh makanan, makanan dari rumah, makanan dari kampus, makanan dari berbagai banyaknya apa ya, tugas-tugas itu kan bikin stres ya. Nah dengan kita meluangkan waktu, entah itu olahraga, entah itu merawat diri, journaling, atau sekedar tidur, ternyata itu bisa sama teman yang tadinya mungkin fokus stresnya tuh sampai full 100 meluangkan diri dengan aktivitas sebentar, menarik diri dari lingkungan, kita bisa mengurangi stres itu. Dan setelah bangun, kita kalau tidak setelah bangun nanti kita harus jadi produktivitas. Nah selanjutnya adalah mencegah burnout. Burnout itu kan disebabkan karena kalau yang kan terus menerus. Kalau misalnya burnout ini jadi diatasi, faktornya adalah kehilangan motivasi atau kehilangan apa ya, harga diri gitu, jangan semangat juga. Nah kalau wanita itu ternyata bisa apa ya, mencegah burnout. Sambil contohnya dari kalangan pelajar atau mahasiswa, apalagi saat ini yang udah tingkat akhir dengan fokusnya ternyata apa ya, tanggung jawab itu bukan kuliah aja, ada yang kerja. Nah kalau misalnya kita nggak pernah melakukan waktu kita sendiri, misalnya kita terus kerja aja atau terus belajar, kita terus apa ya, berusaha untuk mencapai target-target kita. Ya nggak apa-apa sih kalau emang mau mencapai target, tapi kita harus ngambil apa ya, ngambil waktu untuk kita sendiri gitu. Nah dengan melakukan itu ternyata itu bisa mencegah kita dari burnout atau kelelahan secara fisik dan mental. Kemudian juga meningkatkan produktivitas. Nah kayak tadi contohnya dari teman-teman kayak menulis, masak, nonton drama, ternyata itu bisa meningkatkan produktivitas kita. Dengan kita melakukan waktu sendiri, meluangkan waktu sendiri itu, jadi fokus diri kita, apa ya, fokus diri kita untuk melakukan hal-hal yang memiliki stres. Nah kita ambil waktu, kita melakukan hal-hal yang menyenangkan untuk kita. Setelah itu kita mulai aktif. Jadi mungkin bisa teman-teman jawab dalam diri apa ya, bisa jawab sendiri gitu. Setelah melakukan itu apa efeknya? Sebenarnya efeknya adalah meningkatkan produktivitas ya. Selanjutnya adalah memperkuat hubungan sosial. Itu berkaitan banget dengan self love ya, dengan kita yang kita tahu apa yang kita butuhkan. Kita itu apa ya, artinya kita cinta sama diri kita sendiri. Kalau kita udah cinta, udah sayang, udah bisa tahu apa yang mau, apa yang mau, itu bisa memperbaik hubungan sosial ya. Dan itu ya dampak dari nggak pernah minta ya. Otomatis semua emosi itu dalam diri kita. Stres itu nggak bakal, stres itu nggak hilang-hilang gitu. Jadi semakin hari makin lama gitu. Otomatis sama orang juga pasti kasihan kan, diomongin sedikit sudah terima, ada masalah sedikit sudah bisa, nggak bisa ngambil solusinya, terus nggak bisa melihat dari sisi positifnya. Nah dampaknya adalah hubungan kita dengan sosial itu. Terus kita lihat lagi nih, kalau orang yang punya apa ya, yang bisa meluangkan waktunya tadi ya, kayak ngambil waktu sendiri, kayak itu merawat
dan sebagainya. Otomatis kita udah tahu nih, udah sadar dengan kita, udah tahu apa yang kita mau gitu. Otomatis kan akan sayang kita akan apa ya, berusaha hal-hal yang baik dari kita sendiri. Kemudian apa ya, outputnya adalah hubungan kita jadi baik. Jadi kita tuh kayak lebih menghargai teman-teman, lebih apa ya, lebih suka dengan apa yang ada. Karena itu jadi kita tuh gak terlalu sensitif sama orang, sama kita menangis ya semua bilang apa maksudnya. Dan itu juga akan terkoordinasi kita kan. Nah, sekarang dari teman-teman sendiri apa yang mau sharing mengenai kegiatan yang kita yang dilakukan. Mulai dari itu dulu. Ya, ya. Kadang aku yang kalau kita aku bakal nyari uang yang kayak orang rumah nggak bakal nyari uang. Jadi aku ada diri. Iya. Jadi aku WA. Nanti aku balik kayak nanti aku nah kalau dari pertanyaan itu ya berbagi sharing mengenai pengalaman saya waktu ya itu tadi ya di rumah aja bosan gitu karena pada stres di rumah aja gitu ya menanya siapa yang aku sekarang udah jalan malam ya jadi pas kita ternyata udah ngerasa sedih gitu kan ngeliat orang temennya nggak harus sama pacar ya kayak enak ya gitu tapi ketika kita bilang biasa aja tapi kalau pas kita apa kalau dari aku pribadi kenapa bisa itu jenis kegiatan yang gampang kita itu harus tahu dulu sebenarnya kegiatan apa yang memang kita membantu atau merilis dari kita kayak tadi jalan-jalan malam tapi berarti itu bukan time bukan kegiatan yang pas untuk kita melakukan time karena kan kita adalah meluangkan waktu dan sendiri apa yang mengosongkan diri itu untuk hari selanjutnya atau kita selanjutnya kalau misalnya kayak gitu berarti emang dari kita yang kurang tepat kalau aku tadi tuh kalau dari teman-teman ada yang berpendapat aku dari memaknai itu ada sebenarnya itu emang lagi terasa kesepian aja jadi sebenarnya waktu yang bukan buat insan tapi kayak sosialisasi dengan teman karena kayak main jadi ketika dia malah jadi kayak dia itu sebenarnya cuma pelarian dari kesepian dia main naik motor terus jadi pas ngeliat sama adik
kalau seandainya misalnya dari itu jadi kita juga menyenangkan buat kita bekerja. Tapi itu kadang ada peran samping juga kan. Karena kalau juga mau kita yang kita sukai, tapi emang kalau dasar-dasar itu tahu itu bukan kita saja. Nah, selama sepanjang itu ya selama nanti ya aja gitu udah terus berapa hari gitu kayak gitu terus tapi dulu lah. Nah itu nanti kan kayak ngebantu jadi udah berlalu ya tapi itu berlalu segitu aja. Tapi kalau aku tadi juga di time ini bukan sebenarnya bukan kita menyendiri aja dengan bersosialisasi sama temen juga itu tuh bisa jadi bisa kok teman-teman. Kayak mungkin jadinya ternyata dia tuh gak enak wanita gitu juga ngobrol atau main sama siapa ngobrol sama orang tua ngobrolnya santai aja kalau sama kafe gitu juga jadi apa ya lihat dampak atau efeknya itu gimana gitu karena kita itu harus sendiri yang penting dia tuh masih tua masih sendiri dengan satunya tuh bisa sama teman bisa sama keluarga atau itu kalau dan yang penting buat itu ya iya iya kita cuma misalkan ya itu jadi tanya di rumah sakit ya dan sekarang kita boy sampai kita juga dari diri kita sendiri ya dengan hobi kita juga hobi yang paling gampang tuh ya melakukan seks ya kalau aku mau nanya ya ada nggak juga orang yang hidupnya rasa buat seks kalau kalau kata aku menurut aku ya nggak mungkin nggak ada pasti ada tapi mungkin dia yang belum bisa memaknai kalau itu tuh ternyata bisa gitu ya jadi dia ada soal kita yang dia lakukan dia selalu apa ya ada hasrat buat melakukan sesuatu yang menguntungkan buat dia sendiri walaupun nggak sadar tapi kalau misalkan ya kenapa suka ada orang kalau orang yang bisa itu kasihan ya padahal pengen me time aja gitu ya pandangan orang tuh dirian itu gitu time kalau terus lagi me time itu tapi emang kalau sudah bilang kayak gitu kan iya ya rada risih juga sih kalau jadi orang itu kayak padahal pengen me time aja ya terus pada dari ibunya oh ada yang nggak ada ada yang mau nanya lagi udah sih kalau kesimpulannya adalah kita itu bisa dilakukan dimanapun kapanpun hanya sekedar tidur lagi itu bisa me time loh teman-teman jadi setelah ini jangan lupa mengisi waktunya untuk melakukan kegiatan me time agar keseimbangan kesehatan mental kesehatan dengan mental dan kesehatan itu seimbang. Semoga dengan adanya cerita ini kita bisa lebih berbagi dengan kebutuhan dan juga diri kita. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama.